Selamat pagi, saya Desliana Bemba dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saat ini saya akan kembali menjelaskan materi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu hubungan analisis, biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek, yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang keempat, komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Break-even point atau BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan dan kerugian sama dengan 0. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk per satuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisiensi dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Ada 3 jenis biaya berdasarkan BEP, yaitu yang pertama biaya variabel, kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya semi variabel. Selanjutnya BEP untuk sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contoh cara menghitung BEP untuk sales mix ada pada tabel berikut. Pada tabel berikut ada produk A, produk B, dan produk C. Pada produk A, biaya variabelnya sebesar 180.000, pada produk B sebesar 120.000, dan pada produk C sebesar 300.000. Biaya tetap pada produk A sebesar 60.000, pada produk B sebesar 120.000, dan pada produk C sebesar 180.000. Total biaya pada produk A sebesar 240.000, produk B sebesar 240.000, dan produk C sebesar 480.000. Laba pada produk A sebesar 60.000, pada produk B sebesar 60.000, dan pada produk C sebesar 120.000. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa sales mix sama dengan 1:1, yaitu 300.000 dibanding 300.000. Dan pada produk mix sama dengan 2,5:1, yaitu 10.000 banding 4.000. Rumusnya BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 kurang variable cost dibagi sales, sama dengan 180.000 dibagi 1 kurang 300.000 dibagi 600.000, sama dengan 180.000 dibagi 0,5 dengan total 360.000. BEP pada produk A sama dengan 1/2 dikali 360.000 sama dengan 180.000. Begitu juga pada produk B. Dan BEP unit pada produk A 180.000 dibagi 30 sama dengan 6.000 unit. Pada produk B 180.000 dibagi 75 sama dengan 2.400 unit. Berikut perlakuan unsur pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Contoh, PT Kalamur menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. HPP variabel per unit 150, biaya pemasaran variabel per unit 18, biaya administrasi variabel per unit 12, biaya tetap 14.400.000, harga jual per unit 300, dan tarif pajak 25%.
Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar 900.000. Maka tingkat penjualan yang harus dicapai dalam menghitung dengan rumus sebagai berikut. BEP sama dengan fixed cost ditambah laba sesudah pajak dibagi harga jual dikurang variable cost, sama dengan 14.400.000 ditambah 900.000 dibagi 1 dikurang 0,5 dibagi 300 dikurang 180, sama dengan 14.400.000 ditambah 1.200.000 dibagi 120, yaitu totalnya 130.000 unit. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.